Welcome to Kimo Channel. Kimonolog ini adalah segmen kita di Kimo Channel yang ngebahas tentang beragam fenomena kehidupan kita sehari-hari, terutama kita-kita yang saat ini berada dalam usia produktif. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman hidup aku, kamu, dan orang-orang lain di sekitar kita. Yuk langsung aja kita masuk ke topik kita kali ini, GTD, Getting Things Done. Perkembangan dunia digital dan teknologi membuat semua hal berjalan jauh lebih cepat, demanding manusia untuk following the pace in everything, including dunia kerja. Kalian mungkin udah pernah mendengar istilah hustle culture, budaya gila kerja yang mau nggak mau kita jalani karena tingginya tuntutan pekerjaan di zaman sekarang ini. Maka tak jarang generasi kita sering kali mengeluh lagi stres, hektik, sampai butuh healing. Lalu gimana ya caranya supaya kita tetap bisa produktif di zaman sekarang yang serba demanding ini, namun tetap waras dan happy? Karena apalah artinya hidup kalau kita nggak bisa creating happiness, ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini aku mau sharing ke kalian salah satu referensi yang pernah aku baca. Namanya metode GTD atau Getting Things Done yang dibukukan oleh David Allen pada tahun 2001. Metode ini didasari keyakinan bahwa otak manusia tidak dirancang untuk multitasking atau melakukan beberapa hal sekaligus dalam waktu bersamaan. Otak kita itu sebetulnya lebih cenderung melompat-lompat dari satu topik ke topik lainnya secara cepat. Kalaupun kita bisa melakukan beberapa hal sekaligus, biasanya ada salah satunya yang benar-benar sudah kita kuasai, sehingga kita sudah bisa melakukannya secara otomatis tanpa perlu berpikir dengan fokus. Poin kedua adalah bahwa fungsi utama otak manusia untuk creating the idea atau menciptakan ide-ide, bukan keeping memory atau menyimpan memori. Menurut David Allen, kebanyakan orang menggunakan otaknya untuk memproses, mengingat, menganalisa segala hal yang perlu kita pikirkan dan kita lakukan. Ketika terlalu banyak hal yang perlu dihandle oleh pikiran kita dalam satu waktu, maka otak kita bisa mengalami yang namanya cognitive overload. Hal ini bisa menyebabkan kelelahan, kekhawatiran, overthinking yang akhirnya membuat kita terjebak dalam ritme crazy busy life. Idealnya, kata David, pikiran kita harusnya seperti air yang tenang, jernih, dan mengalir. Hanya memikirkan hal yang perlu kita pikirkan untuk saat ini saja. Mind like water. Karena itu, ia merekomendasikan kita untuk membuat sebuah proses yang sistematis di luar otak kita. Seperti mempunyai semacam memory card untuk mengcover keterbatasan memori otak kita. Caranya dengan menangkap dan menuangkan semua hal yang ada di pikiran kita dalam bentuk tertulis, bisa manual ataupun digital, dan mempunyai struktur untuk mengelola itu semua. Metode GTD ini mempunyai 5 tahapan, yaitu collect, process, organize, plan, dan do. Yang mesti kita kuasai di awal adalah tahap 1-3, yaitu collect, proses, dan organize. Kalau kita udah terbiasa, maka tahap 1-3 ini akan menjadi otomatis dan super cepat untuk kita lakukan. Tahap 1, collect, intinya adalah apapun yang muncul di kepala, tangkap, dan tuliskan. Karena kalau tidak kita tuangkan dalam tulisan, maka pikiran itu akan terus-menerus berputar di kepala kita dan makin menumpuk dengan banyaknya ide-ide lain yang muncul kemudian. Tahap kedua dan ketiga, yaitu proses dan organize, ini aku akan gabungkan saja. Karena basically kedua tahap ini saling berkaitan dan dapat dilakukan secara paralel. Pada tahap proses dan organize ini, kita akan mengelompokkan ide-ide yang telah kita tuliskan tadi ke dalam beberapa kategori setelah kita telaah satu persatu. Nah, supaya langsung kebayang, kita langsung simulasikan aja ya. Oke, jadi di sini aku sudah melakukan tahap 1, yaitu collecting. Aku menuliskan 20 macam pikiran yang terlintas
terlintas di kepalaku selama 1 menit ke belakang tadi barusan di dalam kolom yang namanya catatan ide momok. Ternyata cukup banyak juga ya hal-hal yang bisa dipikirkan sama manusia dalam waktu hanya 1 menit aja. Bayangkan kalau dalam sehari. Lalu di sini juga aku sudah menyiapkan template kategori pada file Excel ini. Jadi ada 2 kategori besar yaitu actionable dan non-actionable. Di bawah kategori actionable, aku siapkan lagi 4 action plan yaitu delegasi, proyek, jadwalkan, dan lakukan segera. Sedangkan di bawah kategori non-actionable ada 3 action plan yaitu buang, wishlist, dan jadikan referensi. Kemudian aku akan melakukan tahap kedua dan ketiga yaitu proses dan organize memakai tabel Excel ini. Pertama-tama aku akan baca daftar inbox ini secara cepat aja untuk menentukan ide-ide mana yang actionable dan non-actionable. Jadi menurutku semua ide-ide ini actionable semua ya. Semuanya bisa dilakukan. Oke, next aku akan menelaah satu persatu dari ide ini dan menempatkannya ke dalam kolom action plan yang tepat menurut aku. Yuk, mari kita mulai. Nomor 1, belanja bulanan. Memang biasanya aku yang bertanggung jawab untuk melakukan belanja bulanan, tapi karena sekarang belum jadwalnya, jadi aku pindahkan saja dia ke kolom schedule, jadwalkan. Next, syuting kimonolog. Syuting kimonolog episode selanjutnya kita biasanya akan jadwalkan di setiap minggu kedua, jadi aku akan masukkan juga ke schedule atau jadwalkan. Bayar listrik, air, dan telepon. Oke, harusnya memang dalam minggu ini aku bayar listrik, air, dan telepon. Sebaiknya aku nggak menunda lagi, jadi kita masukkan saja dia ke lakukan segera. Cari vaksinasi booster. Ini buat keluarga ya. Cari vaksinasi booster, kita jadwalkan. Kemudian ajak anjing jalan-jalan. Aku bisa minta tolong orang rumah untuk bawa jalan-jalan, jadi kita masukkan ke delegasi, delegate. Bikin meal plan. Nah, bikin meal plan ini nggak bisa orang lain ya, jadi harus aku sendiri yang melakukan. Habis inilah bisa kita lakukan, jadi masukin aja ke lakukan segera. Oh ya guys, ada referensi lain juga yang bilang kalau misalkan suatu hal itu bisa kita lakukan dalam waktu kurang dari 2 menit nih, maksimal 2 menit, maka itu masukin aja langsung ke kolom do. Next, bikin report kerjaan kantor. Jadwal presentasinya masih akhir bulan, masih lama, tapi aku butuh kumpulin data-data dari berbagai sumber dan butuh waktu juga buat menyiapkan presentasinya. Jadi aku masukin dia ke proyek. Jadi ide-ide yang sudah kamu perkirakan akan butuh waktu pengerjaan yang lebih panjang dan perlu beberapa tahap untuk mengerjakannya, biasanya dimasukkan saja ke project. Begitu seterusnya sampai ke poin nomor 20, sampai kita selesai mengelompokkan semua ide-ide kita. Nah, contohnya langsung aja ya, final result-nya akan seperti ini. Dan ini kebetulan semua ide-ide yang terlintas di kepala tadi, semuanya actionable ya. Kalau misalnya nanti kalian menemukan ide-ide yang non-actionable, kalian bisa masukkan ke kolom yang non-actionable ini. Nah, nanti pilih nih, ditelaah lagi sama kalian sendiri apakah ide itu tidak penting-penting amat, jadi ya udah dibuang aja. Atau dimasukkan ke wishlist kalau misal kalian merasa hal itu cukup penting atau pingin banget untuk kalian realisasikan tapi nggak sekarang. Misalnya kalau kalian mau sekolah lagi, atau mau nikah mungkin, atau mau berencana naik balon udara di Kapadokia mungkin. Nah, itu masukkan di wishlist. Kalian bisa masukkan sebagai referensi untuk ide-ide yang emang mau kalian jadikan contoh untuk kepentingan kalian ke depannya. Misalnya nih, pas lagi scrolling di sosial media, kalian tertarik banget sama desain interior sebuah rumah, atau pengen banget nyoba suatu resep masakan. Nah, kalian bisa catat, masukkan ide tersebut di kolom jadikan referensi gitu, supaya kalian bisa buka lagi sewaktu-waktu kalian butuh. Nah, kalian bisa mulai mempraktekkan 3 tahap ini dulu saja secara konsisten. Lambat laun, kalian akan merasa beban pikiran kalian akan menjadi semakin ringan dan gak gampang skip terhadap hal-hal yang penting. Caranya bebas aja, yang penting memudahkan kita untuk mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Kalau kalian lebih nyaman catat manual kayak aku, ya silakan. Kalau kalian merasa lebih praktis pakai apps di gadget, ya boleh juga. Karena kenyamanan itu penting supaya kita bisa konsisten melakukannya. Next, tahap 4, plan, dan tahap 5,
do. Setelah kalian mengetahui skala prioritas dari semua ide-ide yang masuk, kalian tinggal rencanakan dan lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Just getting things done. Tapi ceritanya bakal beda lagi nih kalau ada unsur yang namanya malas. Iya dong, mau pakai metode apapun, kalau kita kalah sama rasa malas, ya ujung-ujungnya nggak bakal kita kerjain dan gak selesai-selesai. Pengalaman mempraktikkan GTD ini, lama-lama otak kita terlatih untuk memilah lebih cepat, tanpa perlu susah-susah processing dan organizing dulu. Otak kita jadi terbiasa hanya memikirkan hal-hal yang actionable saja. Otak kita jadi terlatih untuk skip hal-hal yang kurang penting atau non-actionable. So, step processing dan organizing tadi bisa lebih singkat. Lama-lama kita nggak perlu mempraktekannya terus-menerus pakai tabel. Cukup didaftar saja, kita udah bisa aware sendiri mana yang do it now, mana yang delegate, mana yang project dan plan tanpa perlu menuliskannya. Tapi jangan khawatir, otak kita diciptakan sedemikian hebatnya sehingga kemampuan kita untuk daydreaming, berpikir kreatif itu tidak akan hilang hanya karena terbiasa memikirkan actionable stuff saja. Memang hal yang paling sulit dalam hidup adalah memulai dan melambat karena keduanya melawan diri kita sendiri. GTD ini kalau kita praktekkan awal-awalnya mungkin akan terasa ribet dan merepotkan. Tapi semua hal-hal baru yang kita pelajari pasti akan terasa ribet kan? Tapi kalau kita kesampingkan dulu jauh-jauh pikiran-pikiran repot, ribet, males, dan kita mulai mencoba, itu aja udah big step di awal. Akrablah sama yang namanya bersusah-susah untuk menjadi lebih baik. Karena seumur hidup kita siklusnya akan selalu begitu. Kalau nggak mau terima bersusah-susah, ya wajar aja kalau jadi susah beneran dan jadi susah juga untuk menciptakan kebahagiaan. Metode GTD ini tanpa sadar sudah aku praktekkan jauh sebelum aku mengetahui ada seorang David Allen yang merumuskan metodenya. Kalau diingat-ingat mungkin sudah 20 tahun terakhir aku melakukan metode ini tanpa sadar. Dan sampai sekarang aku masih melakukannya pakai jurnal yang tulis tangan. Jadi kayak gini guys, kalau saat ini dikumpulkan mungkin sudah ada 20 buku jurnal. Sekali lagi nggak ada benar, nggak ada salah. Semuanya tergantung pada preferensi dan kebiasaan yang cocok sama individu masing-masing aja. Satu hal yang akhirnya aku sadari, karena aku mempraktekkan processing dan organizing ideas itu setiap hari, pola pikirku jadi terprogram otomatis hanya memikirkan hal-hal yang penting saja. Tapi jujur aku jadi terbantu sekali dengan adanya metode GTD ini untuk bisa fokus anytime, anywhere, dan membawa perasaan yang tenang dan nyaman karena aku jadi tahu persis apa yang dilakukan itu worth untuk dilakukan, tuntas, dan minim untuk terlewatkan. Tips tambahan terakhir dari aku, ketika kita sudah punya catatan to-do list yang konsisten, kita jadi bisa mengevaluasi produktivitas diri sendiri loh. Cara yang aku lakukan adalah dengan membagi jumlah to-do list yang sudah selesai dengan jumlah hari kerja. Lalu aku menerapkan standar range produktivitas untuk diriku sendiri yaitu 3-5 pekerjaan per harinya. Jadi jika tercapai 3-5 pekerjaan per hari, itu artinya aku sudah bekerja dengan produktif. Jika kurang dari 3 pekerjaan per hari, artinya aku kurang produktif dan butuh perbaikan untuk meningkatkan produktivitas. Jika lebih dari 5 pekerjaan per harinya, artinya aku overload dan harus lebih smart memanage waktu dan tenaga agar tercapai life balance. Nah, aku juga pengen tahu nih, gimana sih cara kalian untuk mengatur kesibukan kalian sehari-hari agar tetap produktif tapi terhindar dari hustle culture? Bisa komen di bawah ya, biar kita bisa saling sharing sama teman-teman yang lainnya juga. Demikian juga kalau kalian punya ide-ide menarik lain yang mau dibahas di Kimonolog, silakan komen aja di bawah. Demikian sharingku di Kimonolog kali ini dan sampai jumpa di Kimonolog episode berikutnya. Stay safe and healthy ya guys. Bye-bye.